Jadi inisiatif pembentukan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN ini, apakah diinisiasi oleh Mas Anas? Emang yakin dengan citra Mas Aus seperti itu bisa bangkit kembali? Ada Nelson Mandela, Okay. ada Anwar Ibrahim, ada banyak tokoh-tokoh besar yang terlahir dari penjara, kemudian ada momentum, kemudian bisa kembali. Orang kalau tidak pernah melakukan sesuatu, dia dihukum oleh perbuatan itu, nanti akan ada kekuatan karma yang membantunya untuk bangkit. Banyak sekali yang tahu bahwa Mas Li korban daripada permainan kekuasaan, dikoruptorkan lah. Kawan baik, jumpa kembali dengan saya dan sekarang masih bersama dengan Bli Gede Pasik Suwardika SHMH. Oh, lengkap banget. Temanya kita tentang Partai Kebangkitan Nusantara yang dipimpin Bli Pasik. Iya. Selamat datang Bli Pasik di Terima kasih. Nur Iswan Channel. Iya. Salam Nusantara untuk semua kawan baik. Oke, Bli. Ya. Orang banyak skeptis loh. Iya. Underestimate. Iya, termasuk saya juga. Karena bayangan saya tuh bikin partai itu kan ya gampang. Iya. Bener Betul. nggak? Ya, nggak gampang ya, sepakat ya? Nggak gampang. Jadi wajar dong orang skeptis. Indonesia seluas Indonesia loh ya. Iya. Waduh. Hah? Penduduk sebanyak Indonesia, seluas Indonesia. Jumlah kabupaten kota sebanyak Indonesia. Kecamatan sejumlah yang sebanyak Indonesia. Aduh. Iya. Jadi wajar ya. Iya. Jadi jangan marah kalau publik tuh pesimis dan skeptis ya kan. Underestimate. Iya. Nggak boleh marah. Justru Ya. jadi vitamin. Ya. Maksud saya, kalau Pak Surya Paloh bikin partai baru dengan Nasdemnya, ya. Kemudian Pak Prabowo dengan Gerindranya, kita contoh dua yang terbesar ya kan. Kemudian partai lamanya Demokrat dengan Pak SBY-nya dulu waktu bikin. Sesuatu yang wajar karena dia punya tokoh dan punya mungkin logistik yang cukup. Ini loh, Bli Gede Pasik Suwardika, temennya dikenal sebagai temennya Mas Anas, puncak karirnya ketua komisi saja di DPR, Bukan pengusaha besar. bukan pengusaha besar, udah pasti nggak punya duit banyak, bikin partai. Ini luar biasa nih. Nekat banget itu. Ya, 11-12 dengan yang berhasil mungkin partai baru yang mengagetkan ya PSI lah mungkin ya. PSU juga banyak orang kayanya. Oh banyak ya? Iya, banyak juga. Jangan-jangan di Pasik di belakang banyak orang Enggak, kaya juga. enggak juga. Enggak juga ya. Oke, kenapa nekat? Jadi pertama begini, sebenarnya kan waktu saya di DPD RI, saya itu sebenarnya ingin 2 periode di DPD RI. Udah ngomong sama istri. Tapi kemudian dari pembicaraan dengan Pak Oso, kemudian dengan Pak Wiranto, akhirnya saya masuk ke Hanura. Itu cerita. Oh iya 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 iya. Sempat Sempat itu ya. sempat di Hanura ya? Iya, jadi saya waktu Serius itu sempat di iya, Hanura? sempat jadi wakil ketua umum saya kan. Terus? Wakil ketua umum, ketua Bapilu dan sebagainya. Jadi bayangan saya mencari partai yang paling bawah untuk bisa saya naikkan dengan ide gagasan dan sebagainya. Memang dijanjikan diberikan ruang untuk berkembang lah. Kita waktu masuk memang berusaha untuk mengembangkan itu, tapi tampaknya ritme itu tidak bisa diikuti ritme kita, atau kita yang mungkin tidak bisa mengikuti ritme yang ada gitu, sehingga mungkin Padahal itu kelemahan saya. Sebentar, ruang kan dibuka juga jadi Awal sekjen mula. Hanura. Nah itu kan yang baru ini terakhir. Ah. Nah, saya ketua Bapilu dulu periode awal tuh, tapi menjadi ketua Bapilu tanpa pekerjaan pemenangan pemilu, semua pada diambil. Akhirnya itu membuat kita, akhirnya saya mundur sebagai ketua Bapilu kan. Nah kemudian ketika saya ditunjuk menjadi sekjen Hanura itu sebenarnya saya udah pamit. Saya pamit, tapi justru saya nggak dikasih. Karena memang dulu ada komitmen Pak Oso memberikan saya sebagai jabatan sekjen. Hanya dengan janji bahwa kita diberikan hak untuk mengelola partai semaksimal mungkin lah. Terus? Ide gagasan semua bisa jalan. Awal mula diberikan memang hampir 3-4 bulan itu masih jalan itu. Lama-lama udah mulai dipangkas semua.
kewenangannya. Ya, artinya kita malah nggak bisa bergerak gitu loh. Kita untuk konsolidasi dicurigai belum ini, hanya kita melihat tampaknya ide gagasan itu tidak bisa berjalan maksimal sampai lewat 1 tahun. Saya waktu itu udah 4-5 kali minta sama Mas Anas untuk mundurkan diri. Mas Anas nggak ngasih. Jangan, kasihan Pak Oso, bantulah sampai sukses. Ya Mas, bantu, semangat lagi saya. Jadi kan Pak Oso itu kadang baik sekali, kita dikasih ruang. Tapi begitu ada orang memberitahu ini tuh langsung berubah lagi. Sehingga kita antara dikasih, antara tidak dikasih, antara tidak. Terus begitu kan, kita berhitunglah oleh waktu kan. Saya udah hitung, pilihannya adalah saya mundur maju DPD RI, atau saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Nah, kebetulan di kantor lawyer saya yang juga jadi kantor PPI, sekretariat PPI sementara itu, kita berpikirlah sama teman-teman, saya mundurnya maju DPD RI aja lah lagi gitu. Teman-teman bilang kalau gitu kan ego sekali. Beliau yang mikirin diri sendiri, nggak mikirin teman-teman yang berpartai dong. Iya. Oh gimana ya, buat aja partai. Oh ya, betul juga, buat partai aja. Begitu ngomong buat partai, otak kita berpikir di mana nyari uang, bagaimana mengembangkan dan sebagainya kan itu. Hanya kita bilang, zaman dulu semua pergerakan politik dimulai dari perjuangan, bukan dimulai dari uang. Itulah kemudian keyakinan mensugesti kita. Kita coba lalu kita gali saya melakukan internalisasi analisa bagaimana sih kira-kira posisi Indonesia hari ini. Dari semua itu kemudian saya menemukan 2 kata, kebangkitan Nusantara. Saya punya keyakinan kalau nama dipakai kebangkitan Nusantara itu kita tidak perlu uang. Kita tidak perlu apapun yang secara pragmatis orang berpikir tentang membangun partai. Tapi dia akan ada value politik yang luar biasa, rasa bangga yang luar biasa, rasa tekad yang luar biasa apabila orang ingin Nusantara itu bangkit. Nah akhirnya dimulai dari situ. Kayaknya bisa. Berani kita bikin partai. Bikinlah. Habis itu ya pas ada waktu kita ke Mas Anas, ya kita ceritalah kan. Awal mula Mas Anas yakin bisa gitu kan itu. Gini-gini dengan hitungan ininya semua kan. Ya dia hafal analisa kan beliau ngerti lah. Saya bilang, enggak Mas, yang penting Mas restui aja. Mas restui teman-teman ini akan bergerak ini. Ini lo berjuang. Ya nanti saya yakin kalau kita sudah niatkan, kita sudah optimis, Tuhan ngasih jalan. Itu keyakinan saya. Mas Anas kan paham jiwa saya kan. Sama ketika saya sudah bela beliau, dibelokkan iming-iming kayak apapun saya enggak terpengaruh. Iya. Hanya beliau ya udah saya restui, lakukan yang terbaik, koordinasi yang baik, konsolidasi yang baik, komunikasi yang baik. Ya, melangkahlah kita. Terus mundurkan dirilah saya dari ini Hanura. Baik-baik mundurkan diri, semua udah kita selesaikan apa-apa. Bahkan saya pamit juga dengan beberapa petingginya. Bahkan saya rapat dengan DPD seluruh Indonesia, menyampaikan untuk saya pamit. Teman-teman sebenarnya keberatan karena sebenarnya justru yang mengganggu kita lah yang disuruh pergi. Saya bilang nggak usah, saya juga kan ini biarkan mereka yang di sini, saya akan mau coba cari tempat yang baru gitu. Ya kita mulailah membuat PKN ini. Kita mulai, kita declare 28 Oktober, lalu bertahap-tahap kita melangkah terus sampai akhirnya berkembang. Sebentar, PKN itu memang brand new, didirikan sendiri atau biasanya ambil partai yang sudah ada di Kumham? Kita partainya dulu kita ini kan. Nama, lambang, logo kita selesaikan dulu. Baru kita cari. Pilihannya ada 2. Kita bentuk pengurus dulu baru kita masuk Kumham baru ini. Tapi kita berhitung itu jauh lebih rumit. Lalu kita tracing dah. Ada 4-5 partai kita ajak ketemu yang masing-masing bisa kita temui. Akhirnya ketemu kami dengan Partai Karya Perjuangan. Ya pakar pangan. Kebetulan sekjennya sahabat saya Jackson Umaat masih tercatat di situ. Kemudian ketua umumnya Pak Yasin yang juga dekat dengan Mas Anas, dekat dengan Bang Mirwan Amir. Jadi dekat semua. Jadi sudah kedekatan lah. Orangnya Pak SBY dulu lah, M. Yasin ya. Beliau akhirnya lewat penjajakan itu beliau
sudah nggak mau berpolitik lagi. Tapi beliau merestui ini untuk kita. Dialihkan. Dialihkan ke kita dan beliau sangat merestui. Ya bagi kami yang paling penting kan restu itu. Bahwa kami sampaikan niat kita seperti ini dan sebagainya. Akhirnya oke. Saya sampaikan juga, saya datang ke Bandung sampaikan Mas Anas senang sekali menyampaikan salam juga ke Pak Yasin kan. Hanya lancarlah prosesnya itu. Kita proses munas apa semua kita ikuti semua prosesnya sampai pergantian nama. Lalu kita ke Kumham kan, prosesi di Kumham kita selesaikan semua administrasi. 7 Januari kita baru dapat badan hukumnya. Jadi kalau dikatakan kapan hari ulang tahunnya PKN? Dia dideklarasikan 28 Oktober. 28 Sumpah Pemuda. Oktober 2021. Ini kawan baik. Akhir tahun ya. Akhir tahun. Kawan baik itu pasti akan tanya. Jadi inisiatif pembentukan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN ini, apakah diinisiasi oleh Mas Anas atau oleh Bli Pasek dan teman-teman? Ya memang idenya dari kita. Lalu kita diskusikan, sudah kita matangkan, kita minta restu ke Mas Anas. Memang dari awal kita udah sering diskusi dengan Mas Anas bahwa gini, saya bilang sama Mas Anas, Mas itu talentanya politik, Mas akan hidup apabila di partai politik. Jadi Mas harus menyiapkan diri untuk balik. Beliau bilang, wah saya kan udah ini, beliau merendah selalu kan. Enggak Mas, banyak sekali yang merindukan dan banyak sekali yang tahu bahwa Mas ini korban daripada permainan kekuasaan, dikoruptorkan lah. Kalau Mas, kalau mau lihat koruptor sejatinya kan kita lihat kasat mata kita tahu kan, disentuh aja tidak gitu loh. Tapi kan Mas dikoruptorkan, hanya itu cara satu-satunya untuk menjatuhkan Mas. Intinya karena dengan cara yang lain kan udah nggak bisa. Intinya dikriminalisasi lah. Iya, mau cara lain udah nggak bisa. Mau pemilihan kongres menang objektif, mau cara begini nggak bisa. Cara berbagai cara kan sudah dicoba awal mula agar beliau tumbang, tapi kan tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah udah. Saya bilang begitu. Dan dalam dunia politik, Mas harus bisa bangkit. Dan saya bersiap untuk itu. Kalau saya hanya memikirkan diri saya sendiri, maka saya cukup menyiapkan dapil saja. Saya tinggal pilih partai yang kira-kira lolos PT. Mudah sekali. Apalagi tidak ngabisin biaya, ngabisin waktu, apalagi punya nama besar mantan ketua komisi dan anggota DPD ya kan? Ya, ini pengalaman 2 kali di DPR dan DPD paling nggak ada modal lah ya. Modal untuk kita berinteraksi politik, berkompetisi ada modal. Tinggal pilih partai yang lolos ke threshold, udah kita bertanding di internal aja, kan selesai. Tapi kan itu kembali lagi ego pribadi saya. Dalam konteks pertemanan politik dengan sahabat-sahabat Mas Anas ini kan harus kita bilang, enggak, kita ingin hidup bersama-sama, berjuang bersama-sama. Ada value-value politik yang mau kita perjuangkan. Nah, akhirnya Mas Anas disitulah ternyuh. Akhirnya beliau, saya lihat talentanya tumbuh kembang lagi. Nah, itu membuat kita semangat jadi teman-teman membuat ini. Walaupun waktu kita bikin kan, apa ya, uang nggak ada. Semua nggak ada. Tapi kan kalau orang lain, partai itu kan dengan biaya cukup besar. Kami dengan biasa-biasa saja partai bisa berpindah. Iya. Kenapa? Dibantu oleh Pak Yasin, dibantu oleh Bang Jackson, semua dibantu biar bisa pindah ke kita. Karena beliau senang kalau partai ini bisa dilanjutkan perjuangannya. Jadi tidak seperti yang lain-lain jadinya suasananya. Udah kami jalan, aduh Tuhan nih. Sampai keluar badan hukum, banyak orang tidak percaya juga. Nggak mungkin lah dapat badan hukum. Tapi untungnya pengalaman saya juga di Komisi 2 dan Komisi 3. Komisi 2 kan yang nangani soal pemilu. Ya saya pernah bikin undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang pemilu pernah saya juga jadi salah satu wakil ketua Pansus. Jadi agak punya pemahaman lah bagaimana mengelola partai itu biar on the track dengan undang-undang kan. Nah, inilah kita ikuti betul. Kita nggak mau gembar-gembor tapi kita ikuti betul rute ini. Sehingga tidak ada kelemahan apapun secara hukum. Keluarlah badan hukum. Nah, setelah keluar badan hukum, orang mulai percaya, mulai dari daerah masuk untuk meminta daerahnya dia yang diserahi. Udah, mandat. Saya bangun, saya bilang, konsep partai ini sangat Nusantara. Salah satu cara Nusantara menyelesaikan berbagai problematikanya adalah gotong royong. Gotong royong tuh dari Aceh sampai Papua itu punya budaya gotong royong.
Jadi budaya gotong royong tuh mereka melakukan apa yang dia miliki, itu ya dia pakai untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, yang punya skill pakai skill, yang punya uang pakai uang, yang punya peralatan pakai peralatan, pokoknya apapun dia. Itulah kekuatan gotong royong. Nah, kita pahamkan itu, oke, setuju, jalan. Sehingga akhirnya partai ini tumbuh kembang dengan kekuatan gotong royong. Sehingga tidak ada satupun konglomerat atau bohir orang yang menguasai partai ini. Nggak ada ya? Nggak ada, karena Jadi ini milik publik. iya, jadi milik publik, milik mereka Milik yang pengurus. ikut di dalamnya, otomatis dia berkorban di dalamnya, dan nanti kita berjuang bersama di dalamnya, kita saling jaga, saling bangun kebersamaan, dan ini kita pakai sarana perjuangan bersama. Dan nyatanya itu cara-cara Nusantara itu sudah mulai bisa kita konsolidasikan di dalam. Jadi hampir semua kegiatan kami itu semua gotong royong. Gotong royong. Ini apa, ada sumbang nasi kotak, ada sumbang bisnya, ada sumbang ininya semua. Bergiliran, ada bikin benderanya, ada bikin bajunya. Akhirnya ketika digabungkan itu menjadi sebuah acara bersama. Pernah nggak dropping uang ke bawah untuk bikin? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, yang ada justru misalnya gini, Pimda, kalau istilah kita kan Pimnas, Pimda sama Pimcab. Pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting gitu kan. Habis itu ini pimpinan kecamatan sama kita pimpinan nasional. Yang ada adalah misalnya nih di daerah A, B ini berdekatan provinsinya. Dia berangkat ke Jakarta, maka ini agak punya kemampuan, maka ini belikan tiket temennya. Berangkat dia. Tapi kita komunikasikan, ini siapa diajak, ini siapa ini. Akhirnya berangkat bareng-bareng. Jadi urunannya seperti itu. Nah, kalau kita bikin kegiatan, kita udah berapa kali bikin kegiatan, termasuk di Jawa Timur bikin kegiatan, base-nya siapa, nginep yang pertama siapa nanggung, nginep yang kedua siapa nanggung, makan siapa, bergiliran semua. Dan itu semua ditanya teman-teman ada semua. Oke. Termasuk terakhir, Rapimnas kemarin di Hotel Sultan. Wah, Hotel Sultan ya, semua juga kaget. Kok partai baru? Ya kita urunan juga. Udah jalan. Dengan kita bikin tempatnya di Hotel Sultan tapi biayanya yang minimalis. Nggak ninggalin hutang lah ya? Nggak ada. Nggak ya? Nah, jangan punya hutang lah. Biarkan negara ini punya hutang nanti kita lunasi kalau berkuasa aja. Iya. Terus gini, jadi sudah berapa kalau Pimda. provinsi apa? Pimda ya? Ya. Sudah berapa Pimda dan berapa Pimcab? Pimda sudah 34, 100%. Oke. Pimcab udah per hari ini 495 Dari dari 514. Oke. Udah. Syarat minimal 391. Jadi udah terpenuhi dong. Udah lebih 100 lebih. Tapi di Pimcab ada orangnya nggak tuh? Loh, atau otomatis. cuma KTP orang di pinjem aja. Ya ini kan sampai kecamatan pengurusnya. Oh iya, enggak ya. Dan kabupaten kota kan harus ada sekretariat. Enggak ditunjuk-tunjuk. Ya ditunjuk teman kita kan. Oh, tapi orangnya ada. Ya iyalah, orang harus ada KTP. Jadi gini, Bukan fiktif. kalau fiktif nggak bisa sekarang. Nggak bisa ya? Karena sistem KPU sekarang udah bagus sekali. Dengan pola sipol, Sipol itu apa? sistem informasi politik yang dibangun untuk pendaftaran partai politik KPU, itu sudah tidak ada lagi ruang manipulasi. Kenapa? Kalau Anda tidak punya NIK, ada nama saja, nggak akan bisa masuk dalam sistem. Ketolak dia. Oke. Kami aja pengurus kecamatan misalnya, 2 ada KTP-nya, 1 enggak, itu enggak diterima. Ketolak di sistem. Kita harus kejar lagi 1 ini minta ke daerah. Ada syarat KPU tentang jumlah minimal pengurus cabang atau daerah atau kecamatan nggak? Ada. Ada ya? KSB. Apa itu? Ketua Sekretaris Bendahara. Minimal itu 3 minimal ada. di cabang? Ya. Semua tingkatan. Oh, semua itu. tingkatan. Cukup 3 saja? Itu minimal. Terus kayak ada kalau nggak salah harus kuota perempuan 30%. pengurusnya. Itu di tingkat pusat wajib, di provinsi kabupaten memperhatikan bahasanya. Oh, bukan wajib ya? Bukan wajib. Memperhatikan. Jadi kita tetap utamakan, tapi kalau nggak ada ya mau bagaimana lagi. Jadi kita bikin yang nasional udah 30%-nya terpenuhi lebih, bahkan terus di daerah kita usahakan agar ada 30%. Dan banyak juga kita Pimda kita perempuan. Oh ya? Ada. Malah bagus-bagus lagi.
Oh, bagus-bagus. Ya, Sumsel itu Bu Lucy itu luar biasa. Mungkin sekretariat kita besar sekali di sana. Di jalan-jalan utama juga. Oh gini, apa alasan mereka berduyun-duyun masuk PKN? Apakah karena PKN-nya, apakah karena beli pasetnya, ataukah karena memang ada tercium ini adalah kendaraan politik Mas Anas? Ketiganya. Ketiganya ya? Ketiganya itu menjadi kapital politik yang banyak membuat orang tertarik untuk masuk. Pertama, bahwa ada keyakinan nama Nusantara ini adalah nama yang bisa membuat rasa bangga kembali sebagai bangsa Indonesia. Karena dari masa ke masa, dari abad ke abad, Nusantara ini selalu mampu memimpin di antara negara-negara lain dari masa ke masa ya. Dari zaman Kutai Martadipura, dari zaman Tarumanegara, sampai kemudian Sriwijaya sebagai perguruan tinggi terbesar di Asia juga ada di Sriwijaya gitu kan. Atau zaman Majapahit bagaimana maritim juga kuat, kemudian pertanian juga bagus dan sebagainya. Jadi kita mengenal Dampu Nala, menguasai maritim zaman Majapahit itu, ataupun yang sekarang Cina mencoba membuat jalur sutra, sebenarnya itu jalur yang dulu dikuasai oleh Sriwijaya gitu loh. Konsepnya kan Sriwijaya dulu, kapal-kapal Sriwijaya yang ke Cina, India berputar, Filipina semua itu menjadi rute. Itulah yang menghidupi pelabuhan semua. Nah, tapi kan itu hilang. Nah, kita mencoba menggali kembali kelebihan-kelebihan kita di masa lalu, baik di sektor teknologi, sektor sains, sastra, budaya, seni dan sebagainya, yang kita jadikan kekuatan kapital kita untuk kembali bangkit menjadi bangsa yang besar. Nah, itu jadi konsep ini cukup banyak. Banyak sekali orang merindukan kebangkitan Nusantara. Sehingga satu-satunya partai hari ini hanya kami yang pakai Nusantara. Yang lain selalu pakai Indonesia dan nasional. Nah, kami yang pakai Nusantara. Nah, ini membuat magnet tersendiri. Dan tentu yang kedua adalah memang melihat keyakinan mereka bahwa mereka tidak akan diperlakukan layaknya peristiwa-peristiwa politik yang selama ini mereka alami ketika melihat integritas kita yang memimpin partai. Karena dia punya keyakinan, kalau ini yang memimpin partai, nggak mungkin saya disia-siakan. Dia tipe orang yang solider, tipe orang yang punya integritas. Kira-kira begitulah yang dari mereka itu. Sehingga mereka punya keyakinan bahwa kalau saya ikut di partai ini, saya pun akan dijaga untuk sama-sama bisa sukses. Kita kira-kira itu daya tarik. Dan daya tarik terbesar adalah bagaimana kemudian ketika mendengar bahwa cukup banyak peran Mas Anas di dalam proses kelahiran partai ini. Itu juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Dan kemudian beliau menilai, banyak pengurus di daerah menilai bahwa value kemanusiaan, value-value politik yang kami bangun bersama-sama antara Mas Anas dengan saya ini adalah value yang bisa punya kontribusi elektoral yang cukup bagus ke depannya. Nah, itu keyakinan mereka, sehingga mereka merasa berani gotong royong, berani melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masing-masing wilayah masing-masing karena ada semangat itu. Dan kami pun akan jaga betul amanah itu kan gitu. Terus ini kan banyak juga yang kayaknya sih ini PKN adalah kendaraan politik Mas Anas ketika dia keluar. Bener apa salah itu? Apa penjelasannya? Jadi ketika karena Mas Anas ini punya banyak peran dalam proses ini, dari restu memberikan pemikiran, walaupun beliau secara incas, secara langsung itu belum, tentu rohnya, spirit, pikirannya kan sudah berjalan di partai ini. Ya, sudah berjalan. Tetapi bagaimana penyikapan beliau nanti, biar beliau nanti ketika keluar menyampaikan langsung. Itu komitmen kita. Mas Anas juga sudah bilang, biarlah saya nanti yang menyampaikan itu, bagaimana langkah politik ke depannya. Beliau sekarang menyelesaikan etape terakhir di dalam dulu, proses menjelang keluar. Kami fokus menyiapkan partai ini sebaik-baiknya. Yang pasti secara geopolitik, saya ini tidak akan mungkin menjadi apapun yang penentu politik di Indonesia, karena secara geopolitik tidak mungkin. Karena saya sangat paham, saya ini berangkat dari sebuah garis yang minoritas, kemudian agama minoritas, suku minoritas, semua serba minim,
kita tidak punya kekuatan kapital juga, tapi kita punya value. Kita tidak punya kapital, tapi kita punya kapital politik. Nah, kira-kira gitu. Nah, saya mencoba memaksimalkan itu sehingga posisi saya sering ke teman-teman menyampaikan, kita ini semua pemain politik. Ibarat main sepak bola, saya hanya kapten kesebelasan. Siapapun yang bermain di sini, siapapun bisa cetak gol. Yang penting siapapun mencetak gol, kita bahagia bersama, gembira bersama. Tidak hanya kita saja, supporter pun gembira. Kalau pertandingan bagus, bukan supporter kita pun juga senang melihat pertandingan ini. Jadi bukan berarti ketika Mas Anas nanti keluar, kemudian nanti resmi menjadi anggota dan menjadi pengurus teras di PKN, belum tahu. Nanti biarkan Mas Anas yang menjawab. Tapi yang pasti, kita memang berikhtiar ini untuk menyiapkan Mas Anas bangkit. Kalau Mas Anasnya nggak mau masuk PKN? Nggak mau masuk PKN, kita siapkan ini untuk Mas Anas bangkit. Untuk bangkit kan banyak cara. Kan saya ini hanya kapten kesebelasan. Iya. Saya ini tidak akan mungkin maju jadi apa seperti halnya Prabowo jadi ketua umum partai, Cak Imin jadi ketua umum partai, atau HT jadi, semua mimpi jadi presiden, wakil presiden. Kan saya nggak mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya Mas Anas bisa Tuhan merestui, alam bekerja, mengembalikan kembali atas sekian tahun yang dia harus tirakat dari perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Dia dihukum atas sebuah kesalahan yang tidak pernah dia jalani, tidak pernah dia lakukan, kemudian dia harus dihukum. Karma ini kan bekerja. Tugas saya adalah mengorbitkan kembali karma ini ke rute yang sebenarnya. Jadi saya hanya menjalani saja. Dan saya punya keyakinan, dan sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau Malaysia pernah mengalami kasus politik punya Anwar Ibrahim, AI, dia dihukum karena kasus korupsi, ada kasus pencabulan, macam-macam lah. Tapi akhirnya dia bikin partai, kemudian muncul, kemudian akhirnya menjadi pemimpin nasional juga kembali ke Malaysia. Kalau Malaysia punya AI, saya kira Indonesia pun bisa punya AU. Di sana AI, di sini AU. Kan bisa juga kan? Nah, AU pun bisa bangkit. Apakah bangkitnya AU nanti seperti apa? Saya tidak tahu. Tugas saya adalah mengembalikan AU menjadi politisi sejati kembali. Tentu dengan tambahan kemampuan beliau ketika sudah ditempa dalam tapa di dalam sekian tahun. Dia harus jauh dari kerumunan ya. Itu kan penempaan mental yang luar biasa. Kan banyak juga orang yang parno tuh, bahwa ada kekhawatiran Mas Anas itu tetap mempengaruhi atau mencoba mengambil kembali atau mengganggu Partai Demokrat itu. Menurut Beli Pasek gimana? Enggak. Atau udah tutup buku lah Demokrat itu? Enggak. Di mata Beli Pasek. Saya tahu kalau Mas Anas mau begitu kan waktu KLB di Bali beliau main kan. Kalau beliau main kan kalah Pak SBY. Iya. Kalah Pak SBY. Orang DPD lebih banyak ikut Mas Anas. Iya. Saya tahu sendiri Mas Anas nelponin untuk dukung Pak SBY. Saya yang lobby Mas Anas. Saya waktu itu datang ke Pak SBY. Saya dipanggil Pak SBY. Waktu saya bilang Pak SBY cocok jadi ketua umum Partai Demokrat, saya dipanggil ke istana, terus saya jelasin kenapa saya ngomong begitu, dan Pak SBY bilang akhirnya menerima beliau, minta dukungan Mas Anas juga, langsung saya cari Mas Anas. Lalu beliau bersepakat akan berjuang bersama-sama, disatukan lagi semua kekuatan, tapi akhirnya kan beliau yang ingkar. Ketika beliau jadi ketua umum, akhirnya semua teman-teman Mas Anas dibuang semua. Ya sudah kan itu cara berpolitik beliau kan enggak apa-apa. Bagi kita enggak masalah, dan kami punya pemikiran sudahlah kita jangan merebut partai orang, bikin sendiri lah. Sudahlah, kalau memang punya kemampuan bangunlah sendiri. Sekecil apapun itu kalau kita bangun dengan cara yang benar, dengan cara berdikari, berdiri dari kaki sendiri, jauh lebih bagus. Banyak restoran besar bisa kalah dengan warung kecil tingkat kelarisannya. Jadi jangan kita terbuai dengan sesuatu yang besar, tapi pastikan menu makanannya itu memang enak dan diminati orang. Sehingga walaupun tempatnya tidak begitu bagus, orang rela antre makan di situ. Tapi daripada restorannya besar, semua mewah, tapi masuk aja orang takut kan gitu. Tapi gini, banyak orang yang curiga juga. Beli Pasek dan teman-teman sama Mas Anas dan teman-teman itu ikut mempengaruhi hasil KLB di Deli Serdang itu loh. Jauh lah. Muldoko. Apa yang di sana? Nggak ikut-ikut. Kita nggak ada kaitan, mana di sini ada orangnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita
yang ikut di daerah juga nggak ada. Jadi kita memang terbangun dengan filosofi tadi itu. Pertama soal Nusantara, yang kedua value antara saya dengan Mas Anas menjadi daya tarik teman-teman. Dan saya yakin banyak masyarakat juga akan punya pemikiran yang sama. Bagaimana menghindari ada kriminalisasi ke depan, bagaimana proses rehabilitasi orang-orang tidak bersalah, bagaimana perlindungan orang-orang yang diperlakukan seperti itu. Dan banyak hal lah juga yang kita perjuangkan. Yang paling penting adalah bagaimana Nusantara ini menjadi soko guru utama untuk membuat kebijakan di Indonesia. Jangan semua pemikiran impor aja. Bahwa kita tidak aliri dengan asing, iya. Karena sejak zaman Nusantara pun kita berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan di awal-awal abad Masehi kita sudah ke Madagaskar sampai Afrika Selatan dengan kapal tanpa mesin. Amerika saat itu nggak ada, negaranya pun muncul belum. Indonesia sudah punya kapal. Mestinya hari ini kita kalau kembangkan teknologi kapal sejak awal abad Masehi sampai kemudian muncul penisi Nusantara, sampai kemudian muncul yang dibawa Lempu Nala sampai kemudian hari ini, mestinya kita udah punya kapal induk banyak banget. Tapi kan teknologi itu kita tinggalkan. Iya. Kita punya arsitektur misalnya kayak Prambanan, bangunan tinggi, batu-batu tanpa beton bertulang, dengan sistem interlock sistem bangunannya antara batu dengan batu yang lain saling mengikat. Itu kan kita nggak pernah pelajari. Kalau itu hari ini kita pelajari teknologinya, mungkin kita punya gedung tertinggi di dunia kita. Untung sekarang udah ada GWK kan, patung tertinggi di dunia. Jadi banyak sekali keunggulan Nusantara yang bisa kita gali menjadi spirit kita anak-anak bangsa untuk kembali berjuang. Bahwa kita pernah menjadi negara unggul. Bahkan ketika Majapahit makmur, Gemah Ripah Lojinawi, Eropa tuh dalam kegelapan. Eropa tuh dalam kelaparan abad ke-13, 12, 13 itu kan Eropa kelaparan. Masa kegelapan sebelum Renaissance. Jadi mereka-mereka itu kemudian mengirim ekspedisi ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara, mampir juga ke Indonesia. Selamatlah mereka. Bahan makanan kita kirim ke situ kan, karena sana kesulitan. Lama-lama jadi perdagangan. Hanya karena otaknya imperialis, lalu pelabuhan-pelabuhan kita dicaplok, kita diadu domba semua kan. Peranglah di situ antar kerajaan. Pelabuhannya diambil. Tenggelamlah kita, dia majulah. Nah, kalau kesadaran itu terbangun lagi, nggak ada lagi kita begitu. Kita mau ngasih dunia kan. Artinya kalau hari ini Cina mau ngasih dunia, nggak apa-apa. Kita ikuti aja semangat itu, tapi Indonesia juga bisa menguasai dunia. Kenapa Indonesia bisa menguasai dunia? Segala sumber daya alam itu sudah ada di Indonesia. Kita punya penduduk udah 275 juta. Itu pasar yang sudah berdiri sendiri, udah berdikari kita. Mau bikin mobil listrik, bikin di Indonesia, pakai di Indonesia sudah cukup. Kalau bisa ekspor syukur. Tapi di dalam pun sudah cukup. Jadi apapun yang ada di bumi Nusantara itu bisa dikembangkan. Hari ini kita disuruh takut sama nuklir, thorium, macam-macam. Amerika nekan jangan sampai mengembangkan itu. Lah orang uranium ada di Indonesia, thorium ada di Indonesia, kenapa nggak kita yang ngembangkan? Kenapa dia boleh bikin nuklir kita nggak boleh? Kita harus kembangkan. Kenapa? Listrik kita jadi murah. Listrik murah, mobil listrik jadi murah, semua murah, ekonomi bergerak bagus. Kan begitu. Jadi itu filosofi kebangkitan Nusantara. Iya, apa yang ada di Ibu Pertiwi kita itu kita tumbuh kembangkan secara intelektual, kemudian kita masukkan dalam kebijakan-kebijakan dan itu kita pakai untuk kemakmuran sebesar rakyat Indonesia. Simple. Kembali ke relasi antara ANAS, PKN dan GPS. Ya kan, Gede Pasek Suardika. GPS. Keren juga. Ya. Itu pasti tetap saja orang penasaran nanti ketika Mas Anas keluar. Obrolan terakhir Beli Pasek dengan Mas Anas tentang relasi ANAS, PKN dan GPS itu nanti bagaimana? Ya, saya tentu tadi kan sikap dia tuh nanti gimana gitu loh. Orang penasaran ya kan. Terus pokoknya inilah intinya begini. Saya ini ikhtiarkan diri membuat partai ini untuk kepentingan masyarakat Indonesia, seluruh Nusantara untuk bisa berjuang membangkitkan Nusantara. Dan partai ini pun juga diikhtiarkan untuk bagaimana Mas Anas bisa kembali secara politik. Ya. Memang ada itu. Iya, tentu itu ikhtiar saya. Makanya saya tadi bilang, kalau untuk kepentingan saya pribadi, ngapain saya lelah mengurus partai? Orang ujung-ujungnya paling tinggi saya jadi anggota dewan juga. Dan sudah. Nah, artinya kalau mau balik lagi pemilu kan jadi anggota dewan saja.
tinggal di dapil, datang ke dapil keliling terus, maju lagi lewat partai yang lolos PT, selesai, sudah jadi anggota dewan. Tapi kan kita enggak, kita ingin memberikan warna di republik ini bahwa ada partai yang tumbuh kembang dengan semangat gotong royong, yang fokus kepada kebangkitan Nusantara, yang fokus kepada bisa kembalinya orang-orang yang dulu dikriminalisasi agar bisa pulih kembali. Nilai-nilai ini yang sedang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, saya yakin masyarakat akan punya kesadaran yang sama. Kalau partai ini diserahkan kepada kekuatan oligarki, republik ini dikuasai oleh oligarki, baik uang maupun keluarga, maka kita sebenarnya kalau keluarga ya sama aja dengan mendekati monarki. Demokrasi yang monarki, di garis turunan aja terus dikasih. Yang lain hanya penonton. Menjadi ya abdi dalam aja semua kan. Tapi kalau kita berikan kepada konglomerasi, maka sampai kapanpun kebijakan negara ini dikuasai mereka. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, semakin jauh. Tapi kalau dengan kekuatan Nusantara, dengan kekuatan gotong royong, yang kaya bantu yang miskin bekerja dengan tenaga, akhirnya sama-sama bisa menikmati hasil kerja bersama. Nah, gotong royong inilah harus menjadi bangun fundamental kita untuk Indonesia ke depan. Khusus Mas Anas, karena publik tuh nanti melihatnya kan begini. Mas Anas terpidana kurang lebih lah 7 tahun, ya kan. Proses pengadilan menyatakan dia bersalah. Emang masih yakin tuh Beli Pasek kan dengan menggebu-gebu dia menginginkan Mas Anas tuh bangkit kembali lah ya, mewarnai, melanjutkan pengabdiannya di sektor politik. Beli, emang yakin dengan citra Mas Aus seperti itu bisa bangkit kembali? Dan apa dasar keyakinannya? Ya kalau sudah nggak yakin, nggak optimis, kita lebih baik tidur di rumah. Jadi keyakinan dan optimisme itu adalah vitamin, adalah sumber energi untuk kita bisa melangkah. Hitungannya kan jelas. Orang kalau tidak pernah melakukan sesuatu, dia dihukum oleh perbuatan itu, nanti akan ada kekuatan karma yang membantunya untuk bangkit. Dan momentum itu pasti nanti akan disiapkan oleh Sang Pencipta. Ada Nelson Mandela, ada Anwar Ibrahim, ada banyak tokoh-tokoh besar yang terlahir dari penjara, kemudian ada momentum, kemudian bisa kembali. Ini kan akan kembali sebenarnya ketika orang tahu betul bahwa AU memang dikriminalisasi. Hari ini opini publik sudah mulailah mirip dengan keyakinan saya 10-11 tahun yang lalu. Ketika saya membaca dokumennya, saya ada sesuatu yang aneh bahwa dia ini kan akan menjadi common sense bersemua, menjadi pemahaman umum. AU keluar itu adalah sebuah simbol kembalinya orang dari proses kriminalisasi. Dan pelaku-pelaku kriminalisasi pasti akan keringat dingin semua. Tensinya akan naik, jantungnya detaknya lebih ini, tidurnya nggak nyenyak. Kita akan bisa lihat itu proses itu. Walaupun kita tahu beberapa sudah nggak ada lagi ya, sudah ada meninggal, sesuai yang kita tahu ya. Tapi nggak usah saya sebut lah. Tapi yang terlibat dalam operasi itu kita tahu. Namun kembalinya AU nanti akan memberikan suasana dinamika politik lebih menarik. Rakyat akan diberikan suguhan politik yang lebih menarik. Walaupun seperti tadi saya katakan, beliau mungkin tidak menjadi pemain, mungkin menjadi sisi apanya. Tetapi pertandingan itu akan menjadi jauh lebih menarik ketika beliau hadir di dalamnya. Ini yang perlu dipahami kita bersama gitu loh. Dan kami memberikan ruang yang besar sekali untuk itu, untuk Mas Anas. Gitu. Jadi berangkat dari keyakinan itu gitu loh. Kalau nggak yakin, nggak mungkin begini. Dan saya punya keyakinan, kita membuat PKN dengan ikhtiar yang sama, itu terjadi hari ini. Syarat minimal 391, per hari ini kita bisa 495. Pada saat 91 PIMCAB. Iya, PIMCAB kabupaten kota syaratnya minimal. Sekarang kami udah bisa 495. Sangat jauh di atas daripada minimal. Dan masih ada lagi ruang waktu untuk kami sebelum mendaftar. Kapan harus daftar? Ya, dari tanggal 1 sampai 14 Agustus. Nah ini masih ada waktu sehingga ruang kami untuk mengejar mendekati 500 sangat besar. Dari 514. Kalau itu terjadi saya kira untuk partai baru seperti kita sulit untuk itu tercapai. Itu hanya bisa tercapai karena dua hal.
pengelola partainya bagus dan semestanya mendukung. Ada cerita gini, kan saya tuh nggak lama nggak di tanah air ya. Jadi pada saat pulang sekitar 2013-2014 peristiwa Mas Anas itu terjadi. Jadi saya ngobrol warung kopi, supir taksi dari bandara itu sering saya tanya. Jadi saat itu suasananya di 2013, 2014, 2015, 2016 itu suasananya Anas sama dengan koruptor. Ya. Jelas tuh, ya kan? Tidak dengan Ya, karena maksud beritanya dari pagi sampai malam isinya begitu terus. Iya. Jadi, Terhipnotis semua. iya, jadi sumpah Anas di Monas, sama orang nggak percaya lah. Pokoknya Anas sama dengan koruptor. Tetapi dalam mulai dari 3 tahun terakhir nih, saya cek lagi di lapangan ke itu. Ketika saya sebut nama Mas Anas, dia kan nggak tahu saya siapa, basicnya wartawan segala macam. Tapi saya pengen ngetes saja gimana mereka melihat Mas Anas. Sekarang itu Anas sama dengan korban. Anas sama dengan dikorbankan. Anas masuk ke Sukamiskin itu memang karena ada skenario dalam tanda petik skenario jahat lah gitu kan. Nah itu arusnya sehingga membuat recovery Mas Anas menjadi lebih cepat dari yang disangka orang. Iya. Ya betul ya. Gitu. Itu kan sebenarnya keyakinan saya 10-11 tahun yang lalu. Kenapa saya lebih dulu yakin daripada teman-teman yang lain ataupun masyarakat umumnya? Karena saya baca. Saya tanya langsung, saya ikuti kasus, jadi kan lebih tahu. Itu aja sebenarnya. Sekarang beliau masyarakat luas sudah mulai tahu apa yang kita omongkan dulu dengan dia lihat rangkaian-rangkaian yang terjadi, diurut waktunya, memang ada sesuatu yang istilahnya memang terkait gitu loh. Nah, jadi saya yakin sekali beliau akan bangkit kembali dan mewarnai politik Indonesia. Dan tugas saya ingin berada di dalam ruang kebangkitan itu. Kalau beliau sudah bangkit kembali menjadi dinamik ini, ya saya mungkin pelan-pelan akan kembali lagi seperti dulu aja. Silakan siapa yang lebih ini kan gitu ya. Lebih pantas untuk ini lanjut dengan beliau bangkit itu kan gitu. Tapi yang pasti saya punya kebahagiaan tersendiri apabila itu bisa saya lakukan. Karena biar tidak rugi saya dulu korbankan jabatan saya, kesempatan saya kan itu ya. Kemudian saya tidak bisa mengembalikan beliau kan sayang sekali. Kurun waktu sekian lama. Tapi saya punya keyakinan kisah Panca Pandawa itu 13 tahun untuk kembali bangkit mendapatkan Hastinapura itu. Dibuang dan sebagainya dengan penuh penderitaan dan sebagainya. Tapi kemudian apapun namanya ketika tahun ke-13 Hastinapura kembali lagi kepada Panca Pandawa. Karena ini yang saya dalam tanda petik saya lihat dari Beli Pasek ya dalam konteks PKN. Ketika orang dianggap tidak punya masa depan politik, ya seperti Mas Anas, loh kok Beli Pasek itu mau capek-capek itu loh bikin partai, menyiapkan karpet merah menurut saya sih, ya kan? Ini kan aneh itu di arus masyarakat yang mungkin ada yang lebih pragmatis. Yang jelas-jelas aja deh Beli, kita masuk partai yang ada, ya kan nggak usah capek-capek, dapat nomor urut, kemudian berjuang terpilih. Tuh di dewan. Ini malah, kan? Iya, ini malah nemani orang yang dalam tanda petik masyarakat melihatnya masih kan inilah ya. depan politiknya uncertainty. Iya kalau comeback because recovery. Lah kalau enggak. Nah gimana itu? Dari sudut pandang itu sangat kita maklumi secara objektif memang pandangan seperti itu adalah hal yang wajar ya. Tetapi saya punya feeling politik, saya punya keyakinan politik bahwa seluruh masyarakat siapapun dia punya rasa dan jiwa keadilan dalam dirinya. Ketika nanti AU keluar dan kemudian bisa merasakan getaran bahwa ini adalah korban kriminalisasi secara struktural melibatkan banyak orang, maka pada saat itulah kemudian rasa keadilan itu akan menyatu, membantu AU untuk comeback kembali, untuk kembali lagi. Seperti apa wujudnya kita ikuti saja jalannya sejarah, karena kita baru meraba-raba. Tetapi yang sudah saya rasakan hari ini ketika saya berikhtiar membuat ini, mendeklarasikan, kemudian menjalankan ini 8 bulan lebih,
itu kita rasakan betul sentuhan-sentuhan semesta yang memudahkan langkah-langkah kita. Maka saya berpikir sebenarnya kita ini tinggal menjalankan rutenya saja. Beliau sang pencipta sudah menyiapkan rute untuk sang Fajar ini untuk kembali lagi. Dalam konteks relasi AU, PKN, GPS 1 sampai 100%, Mas Anas probabilitasnya berapa persen mau bergabung ke PKN? Kalau udah jiwanya menyatu di sini kan itu soal waktu saja. Iya, berapa persen? 100%, 90%? Memangnya PT parliamentary threshold pakai persentase. Dia nggak berani ngomong. Nah, biarkan PT itu menjadi persentase, itu menjadi fokus kami di pemilu 2024. Oke. Urusan persentase. Tetapi value politik, jalannya, rutenya, semua itu istilahnya sinyal-sinyal politik masyarakat sudah tahu. Ya, sinyal-sinyal politik udah tahu. Sama dengan kita menanam buah, nggak usah kita ceritakan buah ini nanti buah apa. Kalau kita sudah tahu daunnya, kita sudah tahu itu buah apa yang akan nanti tumbuh buahnya, matangnya buahnya seperti apa, kita udah tahu. Nggak usah kita banyak berdebat. Kan kita udah kenali pohonnya. Iya. Kita kenali daunnya. Oke? Tinggal tunggu musimnya saja. Ketika musimnya itu sudah berbuah, kita sudah tahu itu buah apa. Udah gampang itu. Kapan Mas Anas keluar kira-kira? Ya mudah-mudahan kalkulasi awal hukum tahun administratif ya. Kalau tidak dikasih diskon sama sekali ya April ya, awal April. Tapi kita berharap bisa lebih awal karena ada banyak hal kan, ada 17 Agustus apa sekarang ini kan bisa sudah diberikan sekarang remisi apa kan mungkin bisa lebih awal. Kalau beliau bisa lebih awal ya kami jadi lebih senang kan gitu ya. Yang mau kirim salam ke Mas Anas lewat kawan baik Nur Iswan Channel di komen ya kan. Kalau komen-komen aja kan. Minta salam. doanya juga gitu kan. Sambil bantu-bantu juga PKN-nya kan gitu ya. Ya kan enggak apa-apa kan? Boleh. Kawan baik bantu nih PKN-nya nih. Ini partai gotong royong. Kita menghindari sekali dikuasai oleh konglomerat. Biar yang jadi konglomerat itu cukup satu aja. Inisialnya GR. Gotong royong. Jadi gini, milik bersama maksudnya. Istilah saya itu gini, di Indonesia itu atau di seluruh dunia itu ada partai yang namanya partai TBK sama yang belum TBK dalam hal kepemilikan. Kalau partai TBK itu tidak ada satupun orang yang punya saham mayoritas di situ. Kalau di Indonesia itu misalkan Golkar sama P3. Kan tidak dimiliki oleh satu orang figur tertentu. Ya ada di situ ada. Tidak ada pemegang saham mayoritas ya. Tidak ada. Nah kalau hukum sahamnya naik turun lah semua mengikuti. Tapi kalau partai yang lain tuh ada pemilik saham mayoritas. Oh ya. PKN ini menurut saya sih masukan harus menjadi partai politik TBK. Bukan harus lagi. Wajib. Bukan harus lagi. Sudah jalan dari sekarang. Mungkin ini satu-satunya partai yang ketika baru mau dibentuk sudah TBK. Iya. Tidak melalui bursa efek apalagi semua. Iya. Bukan melalui kemana-mana. Sejak awal dibentuk dia sudah memang TBK. Makanya saya bilang saya ini hanya kapten kesebelasan. Saya bukan owner. Saya bukan raja di sini, bukan segalanya. Makanya kita ini gotong royong. Siapa sih saya secara geopolitik? Tapi kenapa teman-teman menyuruh saya yang paling di depan? Karena kembali lagi perbedaan itu bagi kami sudah selesai. Perbedaan bagi kami itu adalah sebuah kelebihan. Perbedaan itu adalah sebuah manfaat untuk kita bisa bergotong royong. Kalau sama semua nggak ada gotong royong. Karena kita berbeda-beda, inilah kemudian saling isi mengisi jadi bergotong royong. Ini TBK sejak diniatkan. Iya, sejak diniatkan. Tidak perlu turun saham perdana dulu, nggak ada. Langsung sejak diniatkan. Makanya kalau teman-teman mau masuk PKN, begitu dia masuk ya sudah biaya dia sendiri. Gotong royong. Iya. Gitu. Terakhir. Yakin lolos dan bisa jadi peserta pemilu? Kalau tidak yakin, tidak optimis, tidur lagi. Iya. Tapi itu aja. Tadi syarat-syarat udah mulai terpenuhi. Sekarang logika saja. Partai ini lewat 8 bulan. Ya, lewat 8 bulan 7 Januari kita umurnya ini ya udah badan hukum ya. Rohnya itu 7 Januari lah gitu. Kemudian jalan kita mulai SK apa semua. Sampai hari ini kita bisa 495
kabupaten kota. Kabupaten kota. Jumlah yang tidak main-main untuk wilayah seluas Indonesia. Provinsi Orang sudah akan kaget. Hmm. Sesusah Papua kita 100%. Sesusah Maluku Utara kita 100%. Sesusah Maluku, Papua Barat kita, sesusah NTT pun kita 100%. Oke, jadi optimis lolos. Itu tandanya apa? Itu tanda-tanda alam. Iya. Jadi makanya saya kawan-kawan baik, daripada ragu-ragu, mari belajar optimis dan yakin di PKN. Kalau masih ragu-ragu, masuk aja PKN, Anda akan jadi orang yang optimis dan yakin. Berapa persen target suara atau kursi di DPR? Jadi kita target itu ada 3. Kita canangan 3. 3 etape istilah kami. Etape pertama lolos Kumham, keluar, selesai. Etape kedua lolos KPU, ini sedang proses akhir. Nanti verifikasi faktual. Udah inilah jalan kan. Etape ketiga nanti. Nah, kita tidak mau mendahului. Orang kebanyakan baru bikin partai udah deklarasi calon presiden. Baru bikin partai udah langsung mau jadi apa. Kami nggak mau politik seperti itu. Politik itu biarkan dia tumbuh seiring dengan masanya. Kalau dia masih ditanam, jangan bicara buah. Iya. Fokuslah pada pupuknya, fokuslah pada penyiramannya, fokuslah pada perlindungan dia bisa tumbuh. Kalau sudah mulai dia tumbuh gini, potong-potong daunnya, potong ininya, biar bunganya tumbuh lebih baik. Sampai akhirnya nanti berbuah dan sampai akhirnya panen raya. Nah, ini baru etapa kedua. Nah, etapa kedua sederhananya begini. Syaratnya 391. Kita bisa 495 cabang ya, di kabupaten kota. Anggap aja mendekati 500. Kalau anggap 50 aja bermasalah masih tetap lolos. Oke. Karena masih 391 minimal. Ada gitulah. Minimal. Berpikir ya, jadinya sangat optimis sekali kita lewati. Nah, setelah ini kita lewati, baru etikanya yang ini kita bicara. Target. Kami sederhana aja. Sebagai orang baru, sebagai partai baru, nggak usah muluk-muluk. Karena mulut tuh banyak kolesterolnya kan. Nah, jadi kita ingin yang proporsional saja. Bahwa kita tidak memasang target emosional, tapi targetnya adalah kami bisa beraktivitas di parlemen di Senayan. Oke, syarat minimalnya adalah PT 4% di sana. 4%. Ya, kita berapapun dikasih oleh Tuhan, kita terima. Paling terakhir, punya capres nggak untuk 2024 PKN? Hari ini kita fokus dulu ngurusin partai. Capres itu urusan nanti, orang hari ini belum ada capresnya kok. Yang hari ini yang baru ada kan orang yang pingin jadi capres. Iya. Belum ada siapa. Tapi pasti siapa yang mau diusung siapa? Belum jelas kan? Pasti akan deklarasi dukungan. Nah, kita nanti akan membuat walaupun suaranya nggak dihitung karena partai baru kan. Suara dihitung, mengusungnya nggak dihitung. Oke. Mengusung nggak dihitung, tapi kita bisa jadi penentu ketika pemilihan karena pendukung. Oh iya. Ketika pendukung kan diperlukan ketika menjadi suara. Pengusung diperlukan ketika mau mendaftar. Ya. Mau jadi capres perlu pengusung. Ketika mau jadi pres dan wapres baru dia perlu pendukung. Iya. Nah, kami tidak mau hari ini bicara capres. Kami ingin bicara capres setelah kami bisa menunjukkan kesolidan daripada kami semua. Oke. Ini loh kami semua. Dan nanti kita tunggu setelah capres-capres itu resmi ada. Seluruh capres itu kami akan persilahkan kampanye, menyampaikan visi misinya di depan caleg kami, di depan pengurus sampai kabupaten kota kami. Silakan datang, kita berikan ruang, Anda sampaikan. Semua, ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 4, semua akan kita berikan ruang. Ya, kita undang, tapi waktu berbeda. Biar mereka bebas. Karena kita bukan untuk berdebat di situ. Tapi ingin menyampaikan hanya satu hal yang ingin kita pesankan. Apa visi kenusantaraan dia? Itu yang ingin kami dengar oleh para capres-capres ini, agar didengar oleh masing-masing caleg kami, didengar oleh anggota pengurus kabupaten kota kami. Nanti setelah mereka menyampaikan itu, kita akan kumpulkan mereka. Ini kan partai gotong royong, nggak boleh saya dong mutusin. Masa saya main sendiri giliran begini? Nggak boleh. Saya akan tanya mereka, pilih yang mana. Mau pola polling ataupun mau pola yang lain. Saya kira itu yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Bli Pasek, kawan baik yang minat masuk partai PKN, tulis di komen dukungannya untuk Bli Pasek dengan PKN-nya. Walaupun ini kayak agak mirip-mirip juga nih.
Parahnya sudah baju hitam-hitam ini. Ini Nur Iswan Channel. Ya sudah anggap Ini aja sama. PKN. Anggap aja sama. Terima kasih kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan viralkan obrolan dengan Bli Gede Pasek Suwartika. Terima kasih. Salam Nusantara.